Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di HRTV Official. Saya Rismawati Ramdhani. Di video ini, kita akan sama-sama melanjutkan materi logika matematika. Khususnya, kita akan membahas tentang kuantor bersusun, ya. Bagian awal dari kuantor ini pernah kita bahas di dua video sebelum ini, ya. Di video yang berjudul predikat dan kuantor, juga negasi kuantifikasi. Bagi yang belum mempelajari dan menontonnya, silakan untuk ditonton dan disimak materinya di video-video tersebut. Ya, di video ini kita akan mengupas tuntas kuantifikasi yang memuat beberapa kuantor. Kita akan belajar bagaimana menentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi tersebut, ya. Kemudian kita juga akan melihat bahwa urutan penempatan kuantor pada kuantifikasi tersebut penting, ya. Kemudian kita juga akan belajar menerjemahkan pernyataan dalam bahasa Indonesia ke dalam ekspresi logika dan sebaliknya. Ya, juga kita akan menentukan negasi dari kuantifikasi yang memuat beberapa jenis kuantor. Kuantifikasi yang terdiri dari beberapa kuantor disebut sebagai kuantifikasi bersusun. Ya. Pada contoh satu ini diberikan beberapa kuantifikasi bersusun dan kita akan menentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi tersebut. Misalkan domain pembicaraan untuk variabel X dan Y adalah himpunan semua bilangan real, maka pernyataan ini ya diterjemahkan sebagai X plus Y sama dengan Y plus X untuk semua bilangan real X dan Y. Pernyataan ini merupakan hukum komutatif pada penjumlahan bilangan-bilangan real. Ya. Kemudian, pernyataan yang diekspresikan secara logika dalam bentuk ini, ya, mengatakan bahwa untuk setiap bilangan real X, ada bilangan real Y sedemikian sehingga X plus Y sama dengan 0. Dan pernyataan ini mengatakan bahwa setiap bilangan real memiliki inverse pada operasi penjumlahan. Dengan cara yang sama, pernyataan ini, ya, Anda perhatikan, pernyataan yang diekspresikan secara logika dalam bentuk ini mengekspresikan hukum asosiatif pada operasi penjumlahan bilangan-bilangan real. Ya, ini adalah 3 contoh kuantifikasi dengan kuantor bersusun. Ya, dapat kita lihat di sini ada 2 buah kuantor, yaitu dua-duanya adalah kuantor universal, ya. Kemudian di sini ada kuantor universal dan kuantor eksistensial, lalu di sini ada 3 variabel dan 3 kuantor dengan kuantor yang sama, yaitu kuantor universal. Ya. Dan ekspresi-ekspresi ini merupakan hukum-hukum pada operasi penjumlahan bilangan-bilangan real yang sudah kita ketahui. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita menerjemahkan ekspresi logika ke dalam bahasa
Indonesia. Ya. Diberikan kuantifikasi dengan kuantor bersusun seperti ini, kita akan mempelajari step by step bagaimana kita bisa menerjemahkan ekspresi logika ini ke dalam bahasa ya dengan kalimat yang tepat. Ya, misalkan diberikan ekspresi logika seperti ini ya, dengan domain pembicaraan dari kedua variabelnya adalah himpunan semua bilangan real ya. Domain pembicaraan dari X maupun Y adalah himpunan semua bilangan real, maka bagaimana kita dapat menerjemahkan ekspresi ini ke dalam bahasa? Ya, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa mendapatkan pernyataan yang sesuai. Nah, pernyataan ini ya mengatakan bahwa untuk setiap bilangan real X dan untuk setiap bilangan real Y, ya, di sini ada notasi implikasi ya. Maka pernyataan ini ya menunjukkan pernyataan jika X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, maka X dikali Y kurang dari 0. Ya. Sekali lagi, pernyataan ini mengatakan bahwa untuk setiap bilangan real X dan untuk setiap bilangan real Y, jika X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, maka X dikali Y kurang dari 0. Namun kita akan menyederhanakan pernyataan ini. Bagaimana caranya? Dapat Anda lihat di sini. Ya. Untuk setiap ini muncul 2 kali di sini. Jadi kita bisa sederhanakan itu. Kemudian di sini ada notasi X lebih dari 0, kita bisa menuliskan lebih sederhana ya dengan mengatakan X bernilai positif gitu ya. Lalu Y bisa kita katakan Y kurang dari 0 ini adalah Y bernilai negatif gitu ya. Dan X Y kurang dari 0 bisa dikatakan sebagai X dikali Y bernilai negatif. Seperti itu ya. Jadi kalimat ini dapat kita tuliskan kembali dalam pernyataan seperti ini. Untuk setiap bilangan real X dan Y, ya, jika X adalah bilangan positif dan Y adalah bilangan negatif, maka X dikali Y bernilai negatif. Seperti itu. Yang mana ini pun dapat kita ringkas kembali gitu ya. Sebagai bentuk seperti ini. Hasil kali suatu bilangan real positif dan suatu bilangan real negatif selalu merupakan suatu bilangan real negatif. Ya. Jadi ekspresi ini dapat diterjemahkan seperti ini. Ya. Di sini sudah tidak muncul lagi kata untuk setiap, untuk semua gitu. Yang memang kondisi yang sesungguhnya kita pun jarang mendengar kalimat yang memuat kata untuk setiap, untuk semua gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menerjemahkan dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari seperti itu. Ya. Di sini kita akan memperhatikan bahwa urutan kuantor ini penting ya untuk memahami definisi atau makna dari suatu ekspresi logika ya, dengan memperhatikan jenis kuantor itu sendiri. Seperti itu. Di sini saya coba memberikan beberapa contoh ya. Misalkan Px, Y merupakan pernyataan X plus Y sama dengan Y plus X. Tentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi ini dan kuantifikasi ini, di mana domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real. Oke, nah kita akan melihat jenis kuantifikasi yang pertama, yaitu yang ini ya. Kita akan menentukan nilai kebenarannya ya. Perhatikan bahwa kuantifikasi ini menotasikan proposisi untuk setiap bilangan real X, untuk setiap bilangan real Y, X plus Y sama dengan Y plus X. Dan kita perhatikan bahwa Px, Y, ya, kesamaan ini
bernilai benar untuk semua bilangan real X dan Y. Yang mana ini merupakan hukum komutatif pada penjumlahan, ya. Ya, dan kita dapat melihat itu pada e-book, ya. E-booknya berjudul Discrete of Mathematics and its Application yang ditulis oleh Kenneth Rosen. Oke, dengan demikian proposisi ini bernilai benar. Selanjutnya kita akan perhatikan kuantifikasi yang kedua. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah kita lihat di sini variabelnya, ya, urutan variabelnya berbeda ya. Kalau di sini X dulu, kalau di sini Y dulu gitu. Ya. Nah, apakah maknanya beda gitu ya atau sama? Kita akan cek ya. Nah, pernyataan ini ya mengatakan bahwa untuk setiap bilangan real Y, untuk setiap bilangan real X berlaku kesamaan ini ya. Menurut Anda apakah pernyataan ini sama dengan pernyataan tadi? Ya, ternyata sama ya. Ini sama maknanya dengan untuk setiap bilangan real X, untuk setiap bilangan real Y berlaku persamaan ini ya. Dengan demikian kuantifikasi ini dan ini memiliki makna yang sama dan keduanya bernilai benar. Ya. Ya, jadi kenapa ini sama? Karena notasi koma ini ya pada suatu pernyataan seperti ini tuh menyatakan konjungsi ya. Kita tahu konjungsi itu berlaku komutatif ya. Jadi konjungsi dari P dengan Q sama saja dengan konjungsi dari Q dengan P ya, seperti itu. Ya, jadi urutan kuantor universal pada sebuah pernyataan ini dapat diubah tanpa mengubah makna dari pernyataan berkuantor tersebut. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita masih akan membahas tentang urutan kuantor dalam suatu kuantifikasi. Ya. Misalkan pernyataan Qx, Y menotasikan X plus Y sama dengan 0. Tentukan nilai kebenaran dari kuantifikasi ini dan ini. Di mana domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real. Ya. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu kuantifikasi yang pertama ya, kuantifikasi yang ini ya. Kuantifikasi ini menotasikan proposisi terdapat suatu bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X plus Y sama dengan 0. Ya. Oke, nah apakah pernyataan ini benar? Apakah ada nilai Y sehingga untuk setiap X, X plus Y akan sama dengan 0? Ya. Coba Anda perhatikan, coba Anda cek. Apakah ada bilangan real Y sehingga apapun X-nya, X plus Y sama dengan 0. Ketika saya mengambil bilangan real Y-nya adalah 1, apakah untuk semua bilangan real X akan memenuhi 1 ditambah X sama dengan 0? Tidak. Tidak semua X akan memenuhi 1 plus X sama dengan 0. Hanya ada satu X yang memenuhi, yaitu min 1. Bagaimana kalau kita ambil bilangan real Y yang lain? Gitu. Karena di sini dikatakan terdapat suatu bilangan real Y. Gitu. Kita bisa pilih Y yang lain gitu ya. Silahkan saja, boleh saja. Misalnya kita ambil Y-nya adalah 0 gitu ya. Kita ambil Y-nya 0. Apakah untuk setiap bilangan real X berlaku 0 ditambah X sama dengan 0? Ternyata tidak berlaku untuk semua X. Persamaan itu hanya berlaku ketika X-nya adalah 0. Gitu. Bagaimana jika Y-nya adalah min 10? Ya. Apakah untuk semua bilangan real X berlaku Y ditambah X sama dengan 0? Apakah untuk semua bilangan real X berlaku min 10 ditambah X sama dengan 0? Ternyata tidak. Persamaan tersebut hanya berlaku untuk X-nya sama dengan 10. Ya. Jadi artinya apapun nilai Y yang dipilih, hanya ada satu nilai X yang memenuhi. X plus Y sama dengan 0. Ya. Hanya ada satu nilai Y yang memenuhi persamaan ini.
Jadi tidak ada satupun bilangan real Y sehingga apapun bilangan real X memenuhi persamaan ini. Tidak ada. Ya. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa pernyataan ini bernilai salah. Ya. Lalu bagaimana dengan pernyataan kedua? Ya, ini. Apa bedanya dengan pernyataan ini? Bedanya adalah urutan variabelnya ya. Ya, jadi di sini untuk setiap X dulu baru terdapat Y, sedangkan di sini terdapat Y dulu baru untuk setiap X. Apakah maknanya akan berbeda atau sama saja seperti contoh 3 tadi? Ya. Ya. Kita akan lihat ya. Kuantifikasi ini mengatakan bahwa untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y sehingga X plus Y sama dengan 0. Ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar kuantifikasi ini? Apakah benar untuk setiap bilangan real X terdapat suatu bilangan real Y sehingga X plus Y sama dengan 0? Ternyata kita bisa ambil sembarang bilangan real X. Apakah memang selalu ada nilai Y yang memenuhi persamaan X plus Y sama dengan 0? Ya, coba kita ambil sembarang bilangan real X, maka memang terdapat suatu bilangan real Y sehingga X plus Y sama dengan 0. Apa bilangannya? Y-nya adalah min X. Ya. Ya, jadi betul bahwa untuk setiap bilangan real X ada bilangan real Y yaitu Y sama dengan min X, sehingga berlaku X plus Y sama dengan 0. Ya. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Ya, semoga Anda bisa memahami perbedaan antara kuantifikasi ini dengan kuantifikasi sebelumnya dan bisa memahami makna dari keduanya memang berbeda. Ya, jadi pernyataan ini ya dengan pernyataan ini tidak ekivalen secara logika. Ya, selanjutnya masih membahas tentang urutan dari kuantor ya. Misalkan Qx, Y, Z ya adalah pernyataan X plus Y sama dengan Z. Tentukan nilai kebenaran dari dua kuantifikasi ini. Ya, jika domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real. Ya, kita akan membahas mulai dari kuantifikasi yang sebelah kiri. Pernyataan ini menotasikan untuk setiap bilangan real X dan untuk setiap bilangan real Y, ada bilangan real Z sehingga X plus Y sama dengan Z. Ya. Apakah pernyataan ini benar? Jika kita ambil sembarang bilangan real X dan sembarang bilangan real Y, apakah selalu ada bilangan real Z yang memenuhi ini? Ternyata ya. Benar. Ya. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Sebagai contoh, ketika kita ambil X-nya 1 dan Y-nya 2, akan ada bilangan real Z yang memenuhi, yaitu 3. Ketika saya ambil X-nya 100, Y-nya 1000, akan ada bilangan real Z yaitu 1100. Dan secara umum setiap kita ambil bilangan real X dan bilangan real Y, akan selalu ada bilangan real Z yang memenuhi persamaan ini. Ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ini bernilai benar. Ya. Sekarang kita akan cek bagian kedua, yaitu pernyataan ini. Ya. Ketika urutannya berbeda. Ya. Apakah akan berbeda maknanya? Ya, kita akan cek bahwa pernyataan ini memiliki arti terdapat suatu bilangan real Z sehingga untuk setiap bilangan real X dan untuk setiap bilangan real Y berlaku X plus Y sama dengan Z. Ya. Apakah ada suatu bilangan real Z sehingga apapun X-nya dan apapun Y-nya X plus Y akan sama dengan bilangan tersebut? Ya, ini hampir sama sebetulnya dengan contoh yang tadi, contoh 4 yang bagian pertama. Ya. Apakah ada bilangan real Z sehingga berapapun kita ambil X-nya dan berapapun kita ambil Y-nya
akan berlaku ekspresi sama dengan Z. Ternyata tidak ada, ya, tidak ada bilangan real Z yang memenuhi persamaan tersebut, ya. Sehingga pernyataan ini bernilai salah. Jadi kita dapat simpulkan juga bahwa pernyataan ini dengan pernyataan yang tadi tidak ekivalen secara logika. Ya, selanjutnya diberikan sebuah tabel yang merupakan kuantifikasi dengan dua variabel, ya. Kita akan melihat variasi-variasi dari kuantifikasinya, ya, dengan kuantor yang bersusun, ya. Lalu kita juga akan mengecek kapan kuantifikasi tersebut bernilai benar dan kapan dia bernilai salah. Yang pertama adalah pernyataan ini. Untuk setiap X dan untuk setiap Y berlaku Px, Y. Yang mana ini ekivalen dengan ini. Untuk setiap Y dan untuk setiap X berlaku Px, Y. Kapan pernyataan ini bernilai benar? Pernyataan ini akan bernilai benar ketika Px, Y bernilai benar untuk semua pasangan X dan Y. Dan pernyataan ini akan bernilai salah ketika ada sepasang X dan Y sehingga Px, Y-nya salah. Ya. Kuantifikasi yang kedua adalah kuantifikasi ini, yang bermakna untuk setiap X terdapat Y sehingga Px, Y benar. Ya. Kapan pernyataan ini bernilai benar? Yaitu ketika untuk setiap X terdapat Y sehingga Px, Y benar. Dan akan bernilai salah ketika ada X sehingga Px, Y bernilai salah untuk setiap Y. Ya. Kemudian kuantifikasi yang keempat yaitu ini, ya. Ada X sehingga untuk setiap Y berlaku Px, Y. Kapan pernyataan ini bernilai benar? Pernyataan ini akan bernilai benar ketika ada suatu nilai X sehingga Px, Y bernilai benar untuk semua bilangan Y. Dan pernyataan ini akan bernilai salah ketika untuk setiap X ada Y sehingga Px, Y-nya salah. Ya. Dan yang terakhir adalah kuantifikasi ini. Ada X dan ada Y sehingga Px, Y. Ada Y dan ada X sehingga Px, Y. Yang mana pernyataan pertama dengan yang kedua ini ekivalen secara logika. Dan pernyataan ini akan bernilai benar ketika ada pasangan X dan Y yang memenuhi Px, Y bernilai benar. Dan pernyataan ini akan bernilai salah ketika Px, Y bernilai salah untuk setiap pasangan X, Y. Ya. Semoga dapat dipahami, ya. Ya, selanjutnya contoh 6, kita akan menerjemahkan pernyataan ini ke dalam ekspresi logika. Jumlah dua bilangan bulat positif selalu positif. Ya, bagaimana kita bisa menerjemahkannya? Untuk menerjemahkan pernyataan ini dalam ekspresi logika, pertama kita harus menuliskan kembali pernyataan ini sehingga kuantor dan domain pembicaraannya ditunjukkan secara jelas gitu. Ya, jadi muncul notasi kuantor dan muncul domain pembicaraannya gitu. Nah, jadi kita akan mengubah notasi kalimat ini dengan kalimat lain yang maknanya sama, namun muncul notasi kuantor dan dijelaskan domain pembicaraannya. Yaitu untuk setiap dua bilangan bulat, ya. Jika bilangan-bilangan bulat tersebut keduanya positif, maka jumlah dari bilangan-bilangan tersebut adalah positif. Nah, selanjutnya kita di sini sudah muncul kuantor ya untuk setiap gitu ya. Sudah muncul kuantor gitu ya, maka selanjutnya kita mendefinisikan variabelnya gitu. Jadi kita perkenalkan variabelnya apa saja. Nah, di sini ada dua bilangan bulat ya, maka variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Ya. Boleh apa saja, tapi di sini secara umum kita tuliskan variabelnya adalah X dan Y. Maka pernyataan ini menjadi untuk setiap bilangan bulat X dan Y, nah di sini ada jika bilangan-bilangan bulat tersebut keduanya positif, maka kita bisa menyederhanakannya dengan untuk setiap bilangan bulat positif X dan Y, gitu ya. Jumlah dari bilangan-bilangan ini adalah positif.
jumlah dari X dan Y adalah positif. Seperti itu. Ya, jadi bisa ditulis seperti ini. Untuk setiap bilangan bulat positif X dan Y, X plus Y bernilai positif. Ya. Yang mana ini kita bisa anotasikan dalam notasi logika, yaitu seperti ini. Untuk setiap X dan untuk setiap Y, di sini ada implikasi ya. Berarti di sini menyatakan bahwa jika X merupakan bilangan positif dan Y merupakan bilangan positif, maka X plus Y merupakan bilangan positif. Ya. Di mana domain pembicaraan dari kedua variabel adalah himpunan semua bilangan bulat. Jangan lupa domain pembicaraan harus muncul di setiap kuantifikasi. Ya. Nah, selain itu, kita juga bisa menuliskan pernyataan ini dengan ekspresi yang lain dengan domain pembicaraan yang lain gitu. Jadi jika domain pembicaraannya kita ganti dengan himpunan semua bilangan bulat positif ya, maka notasi logikanya bisa lebih sederhana ya. Jadi pernyataan ini akan bermakna untuk setiap dua bilangan bulat positif X dan Y, ya karena kita sudah mengganti domain pembicaraannya menjadi himpunan semua bilangan bulat positif. Maka variabelnya ini merupakan bilangan-bilangan bulat positif. Ya, jadi di sini kita bisa terjemahkan dia sebagai untuk setiap bilangan bulat positif X dan Y, jumlah dari bilangan-bilangan tersebut bernilai positif. Ya, yang mana kita bisa terjemahkan sebagai untuk setiap X dan untuk setiap Y, X plus Y lebih dari 0. Jangan lupa domain pembicaraannya berbeda dengan yang sebelumnya, di mana domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan bulat positif. Ya, dan di sini kita lihat berbeda sekali dengan ini notasinya ya. Jadi ketika kita mengubah domain pembicaraannya, notasinya bisa berubah secara cukup signifikan gitu ya. Selanjutnya contoh 7, di sini kita masih akan menerjemahkan pernyataan dalam bahasa ke dalam ekspresi logika ya. Terjemahkan pernyataan semua bilangan-bilangan real kecuali 0 memiliki inverse perkalian. Ya. Nah, perhatikan inverse perkalian, ya definisinya adalah suatu inverse perkalian dari suatu bilangan real X adalah bilangan real Y sehingga X dikali Y sama dengan 1. Ya. Langkah pertama, kita menuliskan ulang kalimat ini sehingga muncul kuantor gitu dan domain pembicaraannya terdefinisi secara jelas gitu ya. Jadi di sini saya tulis ulang pernyataan ini menjadi untuk semua bilangan real X ya. Ini adalah menyatakan kuantor dan domainnya secara jelas gitu ya. Ya, jadi untuk semua bilangan real X kecuali 0, X memiliki inverse perkalian. Ya. Nah, kemudian kita dapat menuliskan pernyataan ini berdasarkan definisi dari inverse perkalian, yaitu X memiliki inverse perkalian itu artinya ada nilai Y yang memenuhi X dikali Y sama dengan 1. Gitu ya. Jadi, di sini kita bisa menuliskan pernyataan ini menjadi untuk semua bilangan real X kecuali 0 ini kita tulis jika X-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Maka, X memiliki inverse perkalian, atau dapat kita tulis secara langsung, maka terdapat suatu bilangan real Y yang memenuhi X dikali Y sama dengan 1. Seperti ini ya. Nah, bagaimana kita dapat menuliskan ke dalam ekspresi logika? Nah, sebetulnya di sini kita bisa melihat secara jelas bahwa kuantor untuk variabel X adalah kuantor universal, sedangkan kuantor untuk bilangan real Y adalah kuantor eksistensial. Maka kita dapat menuliskannya sebagai untuk setiap bilangan real X, ya. Lalu di sini ada jika maka, ya. Berarti di sini ada jika maka, ya. Jika X tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu bilangan real Y sehingga X Y sama dengan 1. Yang dituliskan sebagai berikut. Terdapat suatu bilangan real Y sehingga X Y sama dengan 1. Ya. Jadi pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai
ekspresi ini. Ya, selanjutnya kita akan menerjemahkan kuantifikasi yang memuat kuantor bersusun ke dalam bahasa, gitu ya. Nah, sekarang diberikan kuantifikasi dengan kuantor bersusun seperti ini, di mana CX-nya ini adalah menotasikan X mempunyai laptop, maka CY-nya adalah Y mempunyai laptop, gitu ya. Lalu Fx, Y-nya ini juga harus didefinisikan, gitu ya. Fx, Y-nya adalah menotasikan X berteman dengan Y. Gitu ya. Nah, sudah selesai untuk variabel-variabel dan predikatnya kita sudah tahu. Kemudian apa domain pembicaraannya, gitu ya. Nah, domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kampus Anda. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menerjemahkan ini ke dalam bahasa atau ke dalam kalimat? Gitu. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa pernyataan ini kalau kita tuliskan dalam bahasa ya dapat ditulis sebagai untuk setiap X ya, berarti untuk setiap mahasiswa di kampus Anda gitu ya akan berlaku CX, yaitu X mempunyai laptop. Artinya akan berlaku mahasiswa tersebut mempunyai laptop ya. Atau apa? Atau ada mahasiswa Y sehingga CY, sehingga Y mempunyai laptop dan Fx, Y. Dan X berteman dengan Y. Ya, jadi dapat kita tuliskan seperti ini ya. Untuk setiap mahasiswa X di kampus Anda, ya akan berlaku ini. Akan berlaku X mempunyai laptop atau ada mahasiswa Y sehingga Y mempunyai laptop dan X berteman dengan Y. Kita harus bisa menghilangkan variabel X dengan Y-nya ya dan mengubah kalimat kuantor ini menjadi bahasa yang lebih mudah gitu ya, bahasa yang biasa kita gunakan. Bagaimana kita mengubahnya? Nah, pernyataan ini sama maknanya dengan setiap mahasiswa di kampus Anda memiliki laptop atau berteman dengan mahasiswa yang mempunyai laptop. Jadi dapat dilihat ya, terjemahan dari ini adalah ini. Setiap mahasiswa di kampus Anda mempunyai laptop atau berteman dengan mahasiswa yang mempunyai laptop, seperti itu ya. Jadi dapat dilihat ya, terjemahan dari ini adalah ini. Setiap mahasiswa di kampus Anda mempunyai laptop atau berteman dengan mahasiswa yang mempunyai laptop, seperti itu ya. Ya, contoh berikutnya kita akan menerjemahkan kalimat bahasa ke dalam ekspresi logika gitu ya, terbalik dengan yang sebelumnya. Ya, ekspresikan pernyataan setiap orang mempunyai tepat satu orang sahabat ke dalam ekspresi logika yang mengandung predikat, kuantor, dengan domain pembicaraan adalah himpunan semua orang, dan hubungan logikanya. Pertama, kita akan menuliskan pernyataan ini sehingga kuantornya terlihat secara jelas, gitu ya, muncul secara jelas, dan domain pembicaraannya pun muncul secara jelas. Jadi di sini domainnya adalah orang, gitu ya. Dan kuantornya untuk setiap, gitu ya. Jadi kalimat ini dapat kita tulis seperti ini. Untuk setiap orang X, gitu ya. Orang X mempunyai tepat satu orang sahabat. Ya. Untuk setiap orang X mempunyai tepat satu orang sahabat. Ya. Kita bisa menuliskan ini sebagai untuk setiap X, maka berlaku pernyataan ini. Ya. Jadi seperti ini. Untuk setiap X berlaku orang X mempunyai tepat satu orang sahabat. Dengan domain pembicaraannya adalah himpunan semua orang. Ya. Selanjutnya, kalimat ini kita perlu sederhanakan lagi ya. Orang X mempunyai tepat satu orang sahabat. Ini perlu kita terjemahkan lagi ya. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan kalimat ini ya? Nah, untuk menyatakan bahwa X memiliki tepat satu orang sahabat, artinya ada seorang Y yang merupakan sahabat dari X. Dan lebih jauh lagi, untuk setiap orang Z, jika orang tersebut bukan Y, maka Z bukan sahabat dari X.
yang menyatakan bahwa X ini memiliki tepat satu orang sahabat gitu ya. Jadi ada orang Y yang merupakan sahabat dari X. Dan untuk setiap orang Z, jika orang tersebut bukan Y, maka dia bukan sahabat dari X gitu ya. Yang menyatakan bahwa sahabat dari X itu hanya satu-satunya gitu. Ya, yaitu si Y gitu. Ya. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan predikat Bx, Y di mana Bx, Y ini menyatakan Y adalah seorang sahabat dari X gitu. Ya. Berdasarkan pemaparan ini gitu ya, maka pernyataan X mempunyai tepat satu orang sahabat kita dapat representasikan dalam notasi ini. Ada orang Y sehingga Y adalah sahabat dari X. Dan untuk setiap orang Z, jika Z bukan Y, maka Z bukan sahabat dari X. Jadi kalimat ini dapat kita tuliskan dalam notasi ini. Untuk setiap X ada Y sehingga Bx, Y, dan untuk setiap Z, jika Z tidak sama dengan Y, maka tidak berlaku Bx, Z. Yang berarti bahwa untuk setiap orang X, ada orang Y sehingga Y adalah sahabat dari X. Dan untuk setiap orang Z, jika Z bukan Y, maka Z bukan sahabat dari X. Ya, yang berarti bahwa setiap orang X memiliki tepat satu sahabat. Seperti itu ya. Kita juga dapat mengekspresikannya dengan ekspresi yang lain yang lebih sederhana ya. Kita pernah mempelajari tentang kuantor unik ya, kuantor tunggal ya. Jadi kita pernah mempelajari notasi ini bahwa ini menyatakan bahwa terdapat tepat satu gitu ya. Jadi di sini dia mengatakan untuk setiap X terdapat tepat satu Y sehingga Y adalah sahabat dari X ya. Jadi kalimatnya bisa lebih sederhana penulisannya seperti ini ya. Dan ini maknanya persis sama dengan ini ya. Ya, seperti itu. Jadi kalimat ini dapat diekspresikan sebagai ini juga sebagai ini. Di mana Bx, Y-nya menyatakan Y adalah seorang sahabat dari X dan domain pembicaraannya adalah himpunan semua orang. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan negasi dari kuantifikasi dengan kuantor bersusun. Ya. Pernyataan yang mengandung kuantor bersusun dapat dinegasikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menerapkan cara menegasikan pernyataan dengan satu kuantor. Ya, di video sebelumnya, video ketiga ya tentang logika, yaitu video yang berjudul negasi kuantifikasi ya. Di situ kita sudah membahas bagaimana kita bisa menegasikan suatu kuantifikasi dengan satu kuantor. Nah, untuk menegasikan kuantifikasi yang memiliki lebih dari satu kuantor, kita juga bisa melakukannya dengan menerapkan cara menegasikan pernyataan dengan satu kuantor. Contohnya adalah ekspresikan negasi dari pernyataan ini ya, sehingga tidak ada lambang negasi yang mendahului kuantornya. Ya. Jadi kita ingin menegasikan ini tapi tidak muncul lambang negasi sama sekali gitu. Nah, apakah bisa? Bisa. Karena di video tentang negasi dari kuantifikasi kita sudah membahas bahwa negasi dari untuk setiap X PX adalah ada X sehingga tidak PX ya. Dan negasi dari ada Y sehingga PY adalah untuk setiap Y tidak berlaku PY gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Kita akan menentukan negasi ini secara perlahan gitu ya. Jadi yang pertama dengan menerapkan hukum De Morgan yang telah dibahas pada video yang berjudul Kuantor Negasi Kuantifikasi. Pertama, perhatikan bahwa negasi dari untuk setiap X berlaku ini adalah ada X sehingga tidak berlaku ini, gitu ya. Yang kita tulis seperti ini. Ada X sehingga tidak berlaku ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan negasi dari ini. Nah, negasi dari ada X sehingga berlaku ini adalah untuk setiap X tidak berlaku ini. Ya. Untuk setiap X tidak berlaku ini. Nah,
Selanjutnya, tidak berlaku ini tuh artinya tidak berlaku XY sama dengan 1. Itu artinya adalah XY-nya tidak sama dengan 1. Gitu ya. Jadi, negasi dari ini adalah ini. Ya, seperti itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa negasi dari pernyataan ini adalah pernyataan ini. Ya. Untuk setiap X ada Y sehingga XY sama dengan 1. Negasinya adalah ada X sehingga untuk setiap Y, XY tidak sama dengan 1. Baik, semoga dapat dipahami ya. Contoh 10 mengakhiri video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel HRTV Official. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.